Terima kasih Anda kembali bersama kami. Pemirsa, PT Kereta Api Indonesia sebagai pemegang mayoritas PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) terus menderita kerugian dalam pengoperasian Kereta Cepat Jakarta Bandung (WUS). Negosiasi dengan China mau tak mau harus dilakukan agar beban keuangan berkurang. Benarkah renegosiasi dengan China ini justru menjadi jebakan baru? Berikut ulasannya dalam Top Review. Tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Polemik utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS masih terus terjadi di masyarakat. Sebab musabahnya adalah PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC sebagai operator kereta cepat WUS mengalami kerugian cukup dalam. Pada semester pertama 2025, KCIC melaporkan kerugian 1,6 triliun rupiah dan PT KAI sebagai pemegang saham mayoritas di PT KCIC mencatat kerugian 1,424 triliun rupiah. Sebelumnya, pada 2024, KCIC mencatat kerugian operasional 4,195 triliun rupiah karena okupansi penumpang hanya sekitar 20% dari target. PT KAI sebagai pemegang saham mayoritas menanggung sebagian besar kerugian itu. Kondisi terbaru per Oktober 2025, total beban utang mencapai 116 hingga 118 triliun rupiah. Dengan bunga tahunan mencapai 2 triliun rupiah, sedangkan pendapatan tiket tidak sampai setengahnya. Kerugian konsorsium selama 2024 hingga 2025 total mendekati 6 triliun rupiah. Sementara itu, okupansi penumpang pada 2025 masih sekitar 30 hingga 40% dari target. Kerugian yang terjadi terus-menerus itu tentu harus dicarikan solusi. Badan Pengelola Investasi Danantara memastikan akan melakukan negosiasi dengan pihak China. Tim negosiasi WUS dari Indonesia yang berangkat ke China terkait restrukturisasi utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS terdiri dari Badan Pengelola Investasi Danantara yang diwakili Chief Operating Officer Danantara Doni Oskaria, pemerintah Indonesia, dan PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC. Negosiasi tersebut bersifat bisnis to bisnis atau B2B, namun melibatkan unsur pemerintah dalam tim untuk membahas syarat-syarat pinjaman seperti jangka waktu pinjaman, suku bunga, dan mata uang yang digunakan. Poin-poin utama dan opsi yang menjadi fokus dalam negosiasi adalah perpanjangan tenor utang atau jangka waktu pinjaman. Terdapat kesepakatan awal bahwa tenor utang WUS ditetapkan menjadi 60 tahun dari yang semula 40 tahun. Danantara menyebutkan bahwa negosiasi restrukturisasi ini tidak hanya terbatas pada perpanjangan tenor 60 tahun, tetapi juga mempertimbangkan opsi lain yang lebih komprehensif. Di antaranya mengenai tingkat suku bunga dan mata uang yang akan digunakan untuk pembayaran pinjaman dari China Development Bank atau CDB. Pinjaman awal dari CDB memiliki bunga sebesar 2% per tahun. Terus kita bernegosiasi, kami akan berangkat lagi juga untuk menegosiasikan mengenai term daripada pinjaman. Ini menjadi point of negosiasi kita kan berkaitan sama jangka waktu pinjaman, suku bunga, kemudian juga ada beberapa mata uang yang juga akan kita diskusikan dengan mereka. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan dirinya tidak terlibat dalam negosiasi itu karena negosiasi bersifat bisnis to bisnis. Saya nggak ikut kan? Top. Berarti nggak diajak ke Cina, Pak? Enggak lah. Katanya si Pak Doni dia mau ngajak pemerintah juga buat ke Cina. Paling menyaksikan. Kalau mereka udah putus kan udah bagus. Top. Tim restrukturisasi itu nanti dari Kemenku juga tuh gimana Pak? Iya. Gimana? Tim restrukturnya nanti bakal dari Kemenku. Wah, saya sebisa mungkin nggak ikut, biar aja mereka selesaikan business to business. Pemerintah China melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri, Gu Xiaohun, menegaskan proyek kerjasama strategis ini berjalan dengan baik dan telah memberikan manfaat ekonomi nyata bagi Indonesia. Gu menegaskan kembali komitmen Beijing untuk bekerja sama dengan Jakarta guna memastikan operasi berkualitas tinggi dari jalur tersebut. Gu juga menyebut kerjasama proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini tidak melulu soal angka, tetapi juga nilai kebermanfaatan untuk masyarakat Indonesia. Jubir Kementerian Luar Negeri Tiongkok itu juga menyebut Indonesia sedang mencari cara untuk mengelola atau merestrukturisasi pinjaman Tiongkok yang digunakan untuk membiayai proyek senilai 7,3 miliar tersebut. 在评价高铁项目时，除了看财务数据、经济指标，还要看公共效应、综合收益。中方愿同印尼一道，继续做好雅万高铁高质量运营，进一步发挥项目对印尼经济社会发展和地区互联互通的带动作用。
China juga menyatakan akan bersedia melanjutkan pembangunan kereta cepat dari Bandung ke Surabaya jika Indonesia bersedia melakukan restrukturisasi utang. Dari pihak Indonesia, orang yang paling antusias melanjutkan pembangunan kereta cepat Bandung-Surabaya adalah Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan. Sudah bikin preliminary study mengenai WUS ini sampai ke mana, ke Surabaya. Karena studi juga, saya selalu basisnya studi. Jawa ini akan menjadi kota pulau. Jadi transportasi itu harus dibutuhkan sampai ke Surabaya. Dari Bandung masuk tadi ke Kertajati ke mana, Purwokerto, Purworejo, terus Cilacap terus kemudian Solo terus ke Surabaya. Peneliti Pukat UGM Zainur Rohman menolak usulan pembangunan kereta cepat Bandung-Surabaya sebelum kereta cepat Jakarta-Bandung belum diusut tuntas. Mengusulkan misalnya ini harus dilanjutkan ke Surabaya. Sekali lagi, jangan usul sebelum proyek yang KCIC ini diaudit terlebih dahulu. Kalau sudah diaudit dinyatakan bahwa oh ini secara audit forensik semuanya sudah benar, keputusannya sudah benar, evaluasi manfaat ekonominya juga sudah benar, cost benefit analisisnya sudah sangat menguntungkan, regulasinya juga sangat lengkap. Ini adalah yang terbaik, silakan untuk lanjut. Tetapi kan kenyataannya tidak seperti itu. Jika renegosiasi yang tengah dilakukan Danantara dengan pihak China saat ini mensyaratkan pembangunan lanjutan kereta cepat dari Bandung ke Surabaya, bukan tidak mungkin negosiasi kali ini justru mengandung jebakan agar Indonesia berhutang lebih banyak lagi dengan China. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung saja ditengarai ada motif debt trap yang dilakukan China. Jika kereta cepat dilanjutkan ke Surabaya dan potensi utang lebih dalam, maka bukan tidak mungkin Indonesia akan masuk ke jebakan China dan menguncinya untuk tujuan kepentingan geopolitik China. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.